Segera bangunkan pasangan Anda sekarang juga jika suara ngoroknya yang keras tiba-tiba menghilang dan berganti dengan keheningan yang mencekam selama beberapa detik. Suara mendengkur yang selama ini Bapak Ibu anggap sebagai tanda tidur nyenyak, sebenarnya adalah teriakan minta tolong dari jantung yang sedang dipaksa bekerja tanpa asupan oksigen. Simak penjelasan saya sampai habis atau Bapak Ibu akan menyesal karena membiarkan orang tercinta tidur menuju kematian tanpa pernah menyadari bahwa napas mereka sudah berhenti berkali-kali semalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap bersemangat untuk Bapak Ibu semua. Selamat datang kembali di channel Sehat di Masa Tua bersama saya, Dr. Hadi. Sering sekali saya bertemu dengan pasien lansia yang wajahnya tampak sangat layu. Mata mereka sayu, padahal mereka mengaku sudah tidur lebih dari 7 jam setiap malamnya. Setiap pagi saat terbangun, kepala mereka terasa sangat berat, badan terasa lemas, dan energi seolah terkuras habis saat sedang terlelap. Banyak pasien merasa bingung karena mereka merasa sudah menghindari semua pantangan makanan. Namun kenyataannya, tekanan darah tetap tidak stabil dan jantung sering berdebar kencang tanpa alasan yang jelas. Setelah saya selidiki lebih dalam, ternyata rahasia buruknya kesehatan mereka tersimpan di balik suara ngorok yang keras. Selama ini, ngorok dianggap sebagai tanda tidur yang sangat nyenyak. Mereka tertipu oleh mitos lama dan mengira bahwa mendengkur adalah bukti tubuh sedang beristirahat total. Padahal itu adalah jeritan organ dalam karena tubuh sedang kekurangan oksigen secara mendadak. Tugas saya di sini adalah memberitahu Bapak Ibu tentang kebenaran medis yang sangat penting. Ini penting agar Anda tidak perlu merasakan ketakutan di bangsal rumah sakit karena henti nafas yang berujung fatal. Mari kita selamatkan lebih banyak nyawa dengan menekan tombol subscribe sekarang juga. Dapatkan edukasi kesehatan yang jujur dan menyelamatkan dari channel ini. Sekarang, saya ingin tahu, apakah Bapak Ibu atau pasangan memiliki kebiasaan mengorok yang keras? Apakah suaranya sampai terdengar keluar kamar? Silakan tulis jawaban jujur Anda di kolom komentar, agar kita bisa memperbaiki kesehatan ini bersama-sama. Bapak Ibu mungkin sering merasa tenang saat mendengar suara dengkuran yang kencang dari orang tercinta. Kita semua tumbuh dengan keyakinan lama bahwa suara ngorok adalah bukti seseorang sedang beristirahat nyenyak setelah lelah beraktivitas. Anda merasa sudah memberikan hadiah istirahat yang terbaik dan tidak mau membangunkan mereka. Anda menganggap itu adalah momen pemulihan energi yang maksimal. Tapi bayangkan betapa sesaknya dada Bapak Ibu jika tahu bahwa setiap suara keras itu adalah jeritan dari paru-paru. Paru-paru Anda sebenarnya sedang tercekik di tengah kegelapan. Sangat menyakitkan saat Anda menyadari bahwa tidur pulas itu justru saat-saat paling berbahaya. Pasokan oksigen ke otak pasangan Anda sedang terputus total. Keheningan di antara suara ngorok itu adalah tanda bahaya yang nyata. Maut sedang mengintai nyawa mereka tepat di depan mata Anda. Beberapa bulan yang lalu, saya kedatangan seorang pasien bernama Bapak Haryanto yang berusia 68 tahun. Beliau datang karena dipaksa oleh istrinya yang merasa sangat ketakutan melihat suaminya tidur. Istrinya bercerita bahwa Bapak Haryanto memiliki kebiasaan mengorok yang sangat keras. Namun, yang membuat istrinya panik adalah saat suara ngorok itu tiba-tiba berhenti dan tubuh suaminya terlihat seperti sedang tercekik. Udara tidak bisa masuk selama hampir 30 detik. Bapak Haryanto sendiri awalnya tidak merasa ada yang salah dan menganggap rasa lemas itu hanyalah faktor usia. Namun, setelah pemeriksaan menyeluruh, terungkaplah sebuah fakta yang mengerikan. Jantung Bapak Haryanto sudah mulai mengalami pembengkakan karena dipaksa bekerja ekstra keras setiap malam. Jantungnya memompa darah dengan hebat saat paru-parunya berhenti bernafas. Beliau sangat terkejut saat tahu bahwa selama tertidur, otaknya hampir tidak mendapatkan pasokan oksigen. Kondisi ini memicu tekanan darah yang melonjak sangat tinggi. Suara ngorok itu sebenarnya adalah perjuangan antara hidup dan mati. Rasa kantuk berat di siang hari adalah sinyal bahwa tubuh sudah mulai menyerah menghadapi sumbatan nafas tersebut. Untuk memudahkan Bapak Ibu membayangkan kondisi ini, mari kita gunakan perumpamaan selang yang terjepit. Coba bayangkan saluran nafas di tenggorokan adalah sebuah selang udara yang seharusnya terbuka lebar agar oksigen bisa mengalir lancar ke jantung. Kondisi mengorok ibarat ada seseorang yang sedang menginjak selang tersebut sehingga lubangnya menjadi sangat sempit. Saat udara dipaksa melewati celah yang terjepit, muncullah suara getaran keras yang kita kenal sebagai ngorok. Bayangkan jika injakan kaki itu semakin kuat hingga selang tertutup rapat selama beberapa detik. Oksigen akan berhenti mengalir total ke dalam tubuh Anda.
Kondisi ini ibarat mesin mobil yang sedang berjalan kencang, namun tiba-tiba lubang udaranya ditutup rapat. Mesin akan bergetar hebat, menjadi sangat panas, dan lama-lama akan mati mendadak. Begitu juga dengan jantung Bapak Ibu yang dipaksa bekerja berkali-kali lipat lebih keras dalam keadaan hampa oksigen. Jika sumbatan ini terjadi berulang kali, maka serangan jantung atau pecahnya pembuluh darah otak bisa terjadi secara tiba-tiba. Banyak dari kita yang merasa bangga jika tidur dengan suara ngorok yang keras. Padahal ini adalah kekeliruan besar yang bisa menghentikan detak jantung Anda. Tidur yang normal seharusnya berjalan dengan tenang dan sunyi tanpa suara hambatan sedikit pun. Mengorok bukanlah tanda tidur berkualitas, melainkan tanda kegagalan fungsi saluran napas. Saat mengorok, tubuh tidak pernah beristirahat dalam karena otak terus-menerus terjaga untuk memaksa Anda bernapas kembali. Inilah alasannya mengapa meskipun sudah tidur 8 jam, badan tetap terasa remuk dan kepala pening saat bangun pagi. Jangan lagi menganggap ngorok sebagai hal yang wajar karena ini adalah kesalahan fatal. Kondisi ini memicu tekanan darah tinggi dan kerusakan saraf otak yang serius. Bagi tubuh lansia, suara dengkuran keras adalah tanda bahwa Anda sedang tercekik secara perlahan setiap malam. Lalu, bagaimana solusinya jika kebiasaan ngorok ini sudah parah? Tenang saja, karena Bapak Ibu tidak perlu melakukan tindakan medis yang rumit. Segera ubah kebiasaan di tempat tidur mulai malam ini juga. Pertama, ganti posisi tidur Anda dari telentang menjadi miring ke samping. Posisi miring sangat efektif mencegah pangkal lidah jatuh ke belakang sehingga saluran napas tidak akan tersumbat. Kedua, perhatikan berat badan Anda, karena tumpukan lemak di area leher adalah beban berat yang menekan saluran napas. Dengan leher yang lebih ramping, napas Bapak Ibu akan menjadi jauh lebih ringan. Ketiga, hindari makan berat setidaknya 3 jam sebelum tidur. Perut yang terlalu penuh akan mendorong diafragma ke atas dan mempersempit ruang napas Anda. Solusi ini jauh lebih murah dan mudah dilakukan di rumah daripada harus mengeluarkan biaya puluhan juta di rumah sakit. Setelah 1 bulan mengikuti saran saya, Bapak Arianto kembali datang ke klinik dengan hasil yang luar biasa. Istri beliau merasa sangat bahagia karena kini kamar tidur mereka sudah jauh lebih tenang. Suara ngorok Bapak Haryanto sudah menghilang dan napasnya kini sangat teratur. Rasa pusing dan badan lemas yang dulu menghantuinya kini sudah hilang total. Beliau kembali beraktivitas dengan semangat bersama cucu-cucunya dan tekanan darahnya kini sudah stabil di angka normal. Kisah ini membuktikan bahwa jantung bisa membaik jika kita berhenti menyiksanya dengan sempatan napas. Papa dan Ibu yang saya muliakan, tubuh kita adalah amanah besar yang harus dijaga di masa senja ini. Jangan biarkan usia emas dihabiskan di tempat tidur rumah sakit hanya karena meremehkan suara ngorok. Di usia yang tidak lagi muda, jantung kita memiliki batas untuk menahan siksaan kekurangan oksigen. Peringatan ini saya berikan karena saya ingin melihat Bapak Ibu semua tetap kuat menggendong cucu dan lancar beribadah. Selalu ada harapan besar bagi mereka yang mau berbenah dan memperbaiki pola tidur mulai detik ini. Tubuh manusia mampu memperbaiki kerusakannya sendiri asalkan kita berikan haknya untuk beristirahat dengan benar. Tidak ada kata terlambat untuk hidup sehat demi masa depan yang bahagia bersama orang tersayang. Waspada terhadap bahaya mengorok adalah hadiah terindah untuk diri sendiri dan keluarga. Mari kita mulai langkah kecil dengan berkomitmen untuk tidak lagi mengabaikan suara ngorok. Silahkan tulis di kolom komentar kalimat "Saya mau tidur sehat". Tulisan Anda adalah doa dan janji nyata untuk hidup lebih lama dan lebih segar. Segera bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman pensiunan agar lebih banyak nyawa yang terselamatkan. Tekan tombol suka jika penjelasan ini bermanfaat. Dan pastikan Anda sudah subscribe channel Sehat di Masa 2. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga kita semua diberkahi pernapasan yang lega dan jantung yang kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.